Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perspektif dalam motivasi ada 4. Yang pertama ada behavioral atau tingkah laku yang menekankan pada reward and punishment. Lalu humanistik atau kemanusiaan yang menekankan kepada kemampuan pertumbuhan seseorang, kebebasan memilih tujuan, dan kualitas yang baik. Dalam perspektif ini ada teori yang digagas oleh Maslow yang bernama teori hierarki kebutuhan Maslow yang mengemukakan ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama itu ada fisiologi, safety, rasa cinta dan ingin memiliki, penghargaan, dan yang kelima itu aktualisasi diri. Lalu, perspektif kognitif menekankan bahwa pemikiran siswa itu menentukan motivasinya. Lalu, sosial itu menekankan pada kebutuhan untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain. Lalu, proses pencapaian yang pertama ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu siswa belajar dengan giat karena dia itu pengen mencapai nilai yang baik. Kalau intrinsik itu siswa belajar dengan giat karena dia itu benar-benar enjoy dengan pelajaran tersebut. Lalu attribution, teori ini mengajak siswa untuk menyelidiki penyebab dari suatu peristiwa. Misalnya dia gagal dalam tes. Kenapa dia bisa gagal dalam tes? Apa karena soalnya yang terlalu sulit atau karena dia yang tidak mampu? Lalu penguasaan motivasi dan mindset. Siswa yang orientasinya pada penguasaan materi, maka dia itu akan merasa tertantang dan antusias ketika dia itu dihadapkan dengan soal yang sulit. Kalau mindset, apa sih mindset itu? Mindset itu adalah pola pikir. Seorang peneliti bernama Dweck mengatakan bahwa kunci perkembangan remaja adalah perkembangan mindsetnya. Kenapa? Karena ketika mindset seorang remaja itu berkembang, maka dia itu percaya ia bisa memperbaiki sesuatu dengan usahanya. Lalu ada efikasi diri. Efikasi diri itu adalah suatu keyakinan bahwa ia bisa mengontrol situasi dan menghasilkan hasil yang positif. Lalu goal setting, planning, and self monitoring, yaitu tujuan terarah, perencanaan, dan pengawasan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu expectation, harapan, dan yang terakhir nilai juga tujuan. Hubungan motivasi dan konteks sosiokultural. Yang pertama ada sosial motif, yaitu kebutuhan dan keinginan untuk dikenal melalui pengalaman dunia sosial. Lalu hubungan sosial. Hubungan sosial itu bisa dilakukan dengan keluarga, masyarakat, ataupun guru. Lalu konteks sosiokultural itu di mana status ekonomi sosial, etnis, dan perbedaan harus dikenal dengan baik oleh seorang guru supaya dia bisa membedakan itu sebuah kekurangan atau perbedaan dari siswa tersebut. Lalu kesulitan siswa dalam pencapaian. Yang pertama itu adalah prestasi yang rendah dan harapan sukses yang rendah. Siswa yang seperti itu butuh di-support, butuh ditenangkan, dan butuh diingatkan bahwa perkembangan itu membutuhkan suatu effort atau usaha. Lalu ada procrastinate, yaitu siswa yang suka menunda-nunda perlu diberi pengetahuan bahwa menunda itu adalah sebuah masalah dan diberi bantuan dengan cara memanage waktunya dan membagi tugasnya. Lalu ada juga yang melindungi harga dirinya dengan cara menghindari kegagalan. Ada yang perfeksionis, ada yang high anxiety atau kekhawatiran yang tinggi, jadi dia itu tidak akan bisa merealisasikan harapan orang tuanya. Lalu siswa yang tidak tertarik dan terasingkan.